tabungannya membengkak ya di surga ya Pak ya. Tabungannya membengkak di surga nih, insya Allah, amin ya Pak. Amin. Maaf, dari mana nih? Saya dari kantor SAR Jakarta. Oh, Akang Rizky ya, dari Basarnas Jakarta. Terus Iwan Firdaus, FKP 3 Bogor. Anil Muzahir dari FKP 3 Bogor. Ya, saya Alex Mati dari IDERU, Indonesia Disaster Emergency Response Unit. dengan Saya Ian David dari Palsar Jakarta. Nah, sekarang kita mengenai ini sekarang lagi mengenai FKP 3 di Bogor ya Pak ya. FKP 3 itu apa ya Pak ya? Awalnya apa artinya? Oke baik, kalau FKP 3 itu adalah forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan. Ya, yang memang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang 19 nomor 29 tahun 2000. Siapa yang ada di sana? Di sana ada anggota perorangan dan juga organisasi. Sebenarnya undang-undangnya sudah lama, hanya saja baru bisa direalisasikan ya 3 tahun terakhir. Mungkin ada Bang Alex juga nanti yang bisa menyampaikan bagaimana proses dari FKP 3 itu mulai ada. Ya. Mungkin kalau dulu kita mengenal zamannya Om David itu ada Sarda gitu ya. Sarda itu dulu banget gitu. Kalau sekarang ternyata berubah Om. Artinya kita udah bicaranya tentang kekiniannya. Memang Basarnas butuh potensi dan perlu membina potensi, tapi boleh langsung melalui dari potensi sendiri, maka dibentuklah forum itu. Ya gitulah kira-kira, nanti Bang Alek lebih beliau termasuk yang ikut bagaimana draft dari FKP 3 itu terbentuk, pengejawantahan dari sebuah undang-undang. Gitu Mbak Rini. Kalau ya, Bapak terus terang ya sama dari FKP 3. Jadi FKP 3. dirasakan sekarang bahwa dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih advance, bahwa perjalanan adik-adik atau teman-teman potensi SAR ini sudah mulai berubah. Berubahnya bukan berubah karena attitude atau berubah, tapi berubah karena tuntutan. Dengan demikian kita berharap bisa menjembatani teman-teman yang mempunyai jiwa yang luar biasa dalam kegiatan SAR, pencarian segala macam, kemudian juga tidak bertentangan dan tidak berlawanan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Itu sehingga kami pikirkan sehingga lebih kami tekankan kepada bagian melakukan koordinasi, namanya juga forum koordinasi kepada semua teman-teman yang dari potensi SAR yang juga kita fasilitasi, kita bekali sehingga apa yang mereka lakukan betul-betul maksimal dan memberi hasil yang baik. Terima kasih. Ya. Pak Alex nih, Pak Alex dari IDERU ya. Oh Pak Aji Anil dari Orari. Betul, tapi saya adalah wakilnya dari beliau. FKP 3. Oh, dari FKP 3 bukan wakilnya, kan pembantunya sebagai beliau. Pak Alex nih. Saya dari Partai Sikun Bersatu. Tos dulu sukun, hidup sukun. Salam sukun. Iya. Jadi terima kasih teman-teman semua. Jadi begini, memang kita ini kan orang-orang yang sudah lama berkegiatan di dunia. Ini bisa. Oke. Suaranya nggak masuk. Oke. Kelihatan deh. Ya. Jadi memang kita teman-teman mungkin juga sudah dipelopori oleh para senior sebelumnya bahwa kita berkegiatan di dunia SAR, berkumpul, berkegiatan. Nah, akhirnya Basarnas membuka diri. Basarnas membuka diri, mengundang para potensi berkumpul bersama untuk yuk bagaimana nih kita duduk bareng, kita bentuk forumnya. Jadi nanti semua para potensi itu udah satu bahasa, satu irama. Jadi akhirnya nanti tujuannya sih pasti ya Bang Iwan ya, memecah ego sektoral, ya kan. Jadi nanti nggak ada lagi dibilang, wah nggak harus begini ya, nggak ada. Ya. Itu. Jadi Basarnas belakangan ini juga luar biasa kemajuannya, membuka diri, bagaimana berkembang untuk internnya, bahkan untuk teman-teman di lapangan juga
banyak masukan dari kita. Nah, di FKP 3 pusat, kebetulan saya bukan di tim Pokjanya, tetapi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa hari ini ke depan kita akan bersama-sama duduk bareng mencari sebuah solusi pemahaman bahwa sarana kita gitu ya Bang Rizky ya. Betul. Betul. Ya, Pak David atau Pak Rizky nih. Dari Basarnas. Bang Rizky. Kalau dari kantor pencarian pertolongan Jakarta khususnya yang memang membawahi dari FKP 3D Bogor ini memang sangat antusias sekali dengan terbentuknya atau terselenggaranya yang namanya FKP 3D Bogor, karena di berbagai atau wilayah yang kita tanggung jawab itu ada Jakarta, Kota Bekasi, Tangerang, dan Sukabumi itu, dan hanya baru Bogor yang terbentuk. Yang menurut saya sebuah contoh untuk wilayah-wilayah lain untuk terbentuk yang namanya FKP 3, sehingga sinergian antara kita Basarnas maupun teman-teman potensi SAR di masing-masing wilayah bisa terjalin. Seperti itu, Bu Riri. Pak David nih, Pak David dari Palsar Indonesia. Lama banget Cinta alam tua, legendnya. Tapi kayaknya baru mulai lagi ya Pak ya. Ya, semoga ini jadi awal yang baik. Amin. Amin. Ya, saya sangat bersyukur sekali sekarang dengan adanya Basarnas lebih membuka diri dan lebih memberikan kesempatan kepada potensi-potensi SAR yang ada. Apalagi sekarang dengan adanya FKP 3. Sehingga saya menyebutnya kami ini potensi-potensi SAR yang di bawah dari sekarang, di bawahnya Basarnas. Kalau zaman dulu kita bergerak secara pecinta alaman. Kita ngesar masih zamannya Bang Yos Rizal itu, saya masih sama Bang Yos, itu kita di bawah naungan Bang Yos. Kita mengadakan aktivitas semua di bawah Bang Yos. Jakarta, Bogor, Bandung semua sama Bang Yos, sampai kita ngesar sungai pun di bawah Bang Yos. Sekarang dengan membuka dirinya Basarnas dan membentuk FKP 3, semoga potensi-potensi SAR yang kami lebih terorganisir. Seperti tadi Pak Aji bilang bahwa potensi yang sekarang tuh lebih gila. Kalau kita nggak bentuk, nggak kita koordinir, kasihan, liar dia jadinya. Makanya dengan adanya FKP 3 itu lebih bagus lagi teman-teman potensi SAR, sehingga kami potensi-potensi SAR yang ada bisa lebih terorganisasi dan arahnya lebih jelas. Bogor ini kiblatnya bagus, sehingga mungkin bisa dijadikan contoh buat yang lain-lain tadi. Betul. Semoga Jakarta juga bisa membentuk. Dan Amin. FKP 3 pusat bisa juga mempermudah terbentuknya. Ya, itu dari saya sih selaku potensi SAR. Makasih. Sekarang ini maaf dengan Bapak siapa Pak? Romli Pak Romli dari mana Pak? dari CRT Jakarta. CAT. Oh, CAT Rescue Jakarta. Terus Bapak Rizky udah tadi. Ini Pak Babe Umar Babe Umar dari Kedai Ciliwung Rescue. Ciliwung Rescue. Kedai Ciliwung Kedai Ciliwung Rescue. KCR. KCR kan. Kalau Pak tadi CAT apa kepanjangannya? Collaboration Adventure. Collaboration untuk Kita ada 4 divisi, salah satunya rescue. Kita banyak di gunakan Susur gua ya. Stekapina. Saya mau tanya mengenai FKP 3 ini. Menurut Bapak bagaimana? Pada dasarnya kalau kita melihat kondisi di Jakarta dan daerah sekitarnya, keberadaan FKP 3 memang sangat dibutuhkan. Karena apa? Saat ini kan kita tahu Jakarta dan sekitarnya ya belum lama kan menjadi Sukabumi dan itu membutuhkan potensi pencarian pertolongan untuk melakukan action cepat, kira-kira seperti itu. Selama ini kami sadar kalau kita mengandalkan Basarnas saja itu sepertinya akan lambat karena jarang. Tapi kalau dengan FKP 3 dengan forum potensi ya masyarakat di sekitar yang sudah dengan kearifan lokalnya itu mungkin akan lebih cepat menangani untuk bidang evakuasinya, kira-kira seperti itu.
Kalau Babe, Babe, mana Be? Kalau kan selama ini untuk menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan baik dan kerjasama yang saling keterbukaan, saling tidak menonjolkan masing-masing. Ini kan tujuannya gitu. Dan juga untuk menjembatani segala persoalan antara potensi SAR dengan birokrasi. Masalahnya kan potensi SAR ini kan nggak punya badan hukum. Nah, kita di lapangan ini banyak kejadian ketika kita mendapatkan korban itu bermasalah dengan polisi, bermasalah dengan masyarakat. Setelah itu kan kita majukan bersama ini bersama untuk memecahkan persoalan di lapangan. Kita juga orang yang belum tahu tuh potensi sepertinya supir berat. Beratnya itu apa? Kita sering ribut pada warga yang punya keluarga korban. Biasanya kan keluarga korban tuh maunya langsung dibawa ke rumah. Nah terus kan di lapangan itu ada undang-undangnya dari kepolisian. Nah kadang-kadang solusinya itu kita adu. Basarnas itu maju ngurusin gitu. Jadi kita aman gitu, kita tepuk tangan gitu. Ya sangat penting itu kalau karena segala sesuatu harus ada pelindung. Nggak bisa kita selalu liar. Tadi juga kita belum paham masalah untuk dibentuk FKP 3, makanya Bogor lebih dulu, Jakarta agak bertahan karena kita belum ngerti pasti. Dan juga ceritanya dulu harus ada ini sertifikasi. Ya. Nah, sedangkan kita tim SAR kan nggak ada itu. Kita punya ada keinginan terpanggil, bukan pekerjaan, penolong. Jadi penolong. Gitu. Ya mau aja udah bersyukur. Ketika gini kejadian di lapangan itu kan ragam cara orang hidup. Ada yang bawanya begini, ada yang begini. Nah, kita sebagai tim SAR kita fokus dengan pencarian. Itu aja. Yang lain ya terserah masing-masing apa gitu. Walaupun kejadiannya macam-macam. Tanya nih sama gua. Banyak kejadian namanya gitu. Jadi ya saya setuju sekali dengan ada itu juga. Kita di Jakarta udah mulai ngebentuk dan kita udah bentuk pengurus cuman belum resmi. Baru ditunjuk ke pengurusan. Insya Allah dalam waktu dekat kita ada tujuan launching, tapi kita ngerekrut itu sebagai mata elang kita itu PPS. Kita bikin pelatihan PPS. PPS itu kan ada di kali terus tuh, sungai terus. Nah itu kita bakal rekrut dari setiap kelurahan. Diambilnya dari potensi yang ada di masyarakat. Di masyarakat memang dia aktif di kali gitu. Nah kita punya skill, dia punya tanggung jawab, kan ada kebersamaan jadinya nanti. Gampang kita pengertian. Jadi Kansar Jakarta agak ringan dikit. Iya. Kawan. jadi gitu FKP 3 itu jadinya sangat penting antara penyambung dari Basarnas dengan korban dan dengan para potensinya. Tapi saat ini FKP 3 untuk cabang baru Bogor ya, potensi SAR untuk baru di Bogor. Yang lainnya mungkin mudah-mudahan segera karena kan memang kita itu memang butuh yang satu negara kita memang butuh untuk yang berasal dari Hati Nurani ya, cara sukarela. Kedua juga ada wadah untuk para sukarelawan biar terlihat kompak. Terus ada kayak bimbingan jadi ilmunya. Jadi itulah pentingnya FKP 3. Terus kalau kita mau jadi potensi nih, bisa menghubungi siapa? Kalau abang dulu kan dari ini ya bang ya. Dari Palsa. Dulu ada ini nggak ada Sarda nggak sih dulu? Dulu masih ada Sarda ada. Tapi pergerakannya lambat. FKSD, Forum Koordinasi Sastra Daerah. Itu pergerakannya lambat, tidak seperti sekarang. Kalau nggak percaya, tanya teman-teman. FKSD itu sangat lambat bergerak. Jadi mereka
tidak seperti sekarang ya, memang benar-benar dipacu, ayo, karena dulu lebih ke arah sargurila. Kalau sekarang udah jadi bencana, beda sargurila. Kalau kami itu merasakannya adalah sargurilanya. Jadi memang benar-benar potensinya diarahkan ke gurila, gunung rimba laut, sementara yang di luar gurila kurang terfokus. Tapi sekarang dengan Basarnas, dengan era globalisasi ini, lebih besar lagi potensi yang ada dan tingkat kesulitannya juga berbeda, sehingga saya sangat antusias sekali bila FKP 3 memang bisa terbentuk di semua daerah. Apalagi dengan adanya agenda ini bisa dilakukan rutin, karena potensi juga mereka kalau nggak ada bimbingan teknis, mereka tidak tahu seperti tadi terjun ke lapangan apa yang harus dikerjakan, tugas OSC, SMC, bingung mau ngapain. Tapi dengan adanya pelatihan ini yang dilakukan oleh FKP 3 Bogor, saya acungkan jempol. Apalagi disupport oleh Basarnas, Bang Rizky dan teman-teman, semoga bisa terus deh. Jadi kalau perekrutannya kembali Bu Riri, mungkin kalau setiap kita itu macam-macam ya, macam-macam gitu. Macam kita bikin. Kalau mungkin kalau dari Ciliwung Rescue punya anggota, cara perekrutan beliau sebagai potensi di kedai Ciliwung Rescue mungkin berbeda, di Jeruk, kemudian di CAT itu berbeda-beda. Karena kalau FKP 3 itu dia bukan sebagai orang nomor 1 yang bisa menggerak, itu enggak sampai situ sebenarnya. Dia lebih kepada yuk kita berkoordinasi supaya kita yuk sama-sama bisa saling duduk bareng dan membina kemampuan bersama gitu. Nah, sebenarnya banyak keuntungan sebenarnya kalau contohnya seperti inilah, kita coba ajak teman-teman itu, yuk sebenarnya kita butuh apa sih? Kayak hari ini kita tuh selalu ada masalah nih, siapa yang jadi OSC? Itu hal sederhana. Nah, kalau di FKP 3 kemarin kita coba buat BIMTEK itu ada 3 sebenarnya Bu Riri. Manajemen operasi SAR khususnya on-skin commander, kemudian jurnalistik warga itu untuk yang sekarang Bang. Media itu luar biasa sehingga kita perlu yang mengasatukan gitu. Nah, kemudian yang BIMTEK yang besok nih, yang hari Minggu depan itu P3K non-medis. Karena banyak sekali kejadian-kejadian sekarang, apalagi sekarang yang sering sudah upload nih, orang naik sepeda tiba-tiba ngap, sementara nggak bawa alat medis. Kenapa kami berfokus kepada non-medis? Ternyata orang-orang tua kita tuh sudah punya cara sebenarnya menggunakan itu. Ya mungkin dulu kalau orang masuk angin di rokin deh, udah sembuh nih kan gitu. Cuman kan anak muda sekarang nih atau kita nih udah nggak ketemu lagi kayak gitu-gitu. Nah, makanya kalau kembali ke cara perekrutan seperti itu di masing-masing organisasi, sementara FKP 3 sebagai sebuah forum atau wadah untuk berkoordinasi itu mencoba menjembatani tadi. Ya, satu respon time tadi seperti kata teman dari TAT bahwa respon time itu penting, maka kita yang terdekat yuk kita lakukan satu, atau seperti kata Bapak Umar tadi, beliau akan coba menginisiasi ini, membentuk nih PPSU, nanti dibantu oleh teman-teman FKP 3 wilayah Jakarta nih, dibina sama beliau menjadi sebuah potensi sendiri. Nah, ini yang menurut saya tuntutannya memang udah seperti itu. Kemudian kita bicara bencana juga luar biasa gitu ya. Kenapa Bogor, sebenarnya bukan Bogor itu hebat, enggak. Frekuensinya gitu. Yang nggak ada di Bogor itu kan cuma tsunami. Iya gitu. Dan di catatan kita kadang-kadang ya, kalau gue bilang nih, orang-orang Jakarta ini rajin banget ke Bogor, sering event. Apa dengan eventnya? Iya, itu Berarti kan doain ada musibah kamu. sering event ya itu sebenarnya. Kalau ada event nih, cari mayat. Dia jangan sampai juga musibah itu dijadikan reuni. Itu jangan sampai. Makanya ini seperti ini adalah bagian dari reuni. Udah 30 tahun belum pernah ketemu. Saya kalau sama Babe itu sering ketemu di lapangan, tapi kan kita lagi nggak santai. Kalau sekarang sih santai gitu. Artinya enjoy aja gitu. Ya ginilah kita kan. Memang ada perbedaan-perbedaan daerah. Jakarta beda, Bogor beda. Tapi kami di Bogor itu butuh teman-teman Jakarta, butuh teman-teman Bekasi, butuh teman-teman Tangerang. Karena dengan wabah sekarang nih, jadi ya, kami nggak bisa sekarang itu lintas gitu. Karena itu penting, makanya kami butuh. Kalau di Bogor kami nggak bisa sendiri, potensi lokal ya. Kami melakukan nih
Kan orang Bogor nggak dengan ke Jakarta. Iya, pokoknya yang bertahan namanya apa itu? Alhamdulillah nih, kalau di Ciliwung tuh di Bogor ada kejadian tuh nggak sampai Jakarta. Kecuali tanpa diketahui, ya itu kejadian sampai Manggarai. Jadi nggak ada tahu apa buka acaranya, atau ada yang nambang. Kalau ada mayat tak dikenal. Betul, ya sebenarnya itu mudah-mudahan sih kita nih bisa mewariskan hal-hal yang baik lagi ya Bang. Amin. Itu sih kalau kita dunia benar. Ya kan? Mewariskan hal-hal yang baik kepada generasinya. Tapi bukan berarti kita udah uzur loh ya. Kalau kita nggak mau dibilang uzur. Beda begini. Kita begini. Ketika kita makin tua, itu sebagai kelapa, makin banyak bencana. Ketika bencana itu orang tua itu dibutuhkan. Kenapa? Pengalamannya. Ketika dia ada gedung kebetul, gini ya, orang tua itu udah pernah ngerasain. Ini loh caranya. Kalau di Singapura dulu ini kamu lama masih ada. Gitu. Skill-nya orang tua itu gitu. Karena dia jam terbangnya udah ngerasain. Pengalaman nggak bisa dibohongin. Pengalaman ngebohongin. Ya. Kita gini, kita ngesan udah pernah hanya cuma bertiga gitu. Ngesan. Bohong aja kita mesti percaya. Pernah bohong. Iya. Pernah saya di kenyataan, saya ngesan. Terus ada janji sama anak kepala mau reuni naik motor, naik perahu. Iya. Saya blender dulu pada keluarga kan senang. Saya blender, setelah blender, saya bilang saya ke Manggarai dulu ya. Sore baru selesai KM lagi. Ada laporan gitu. Ya udah Pak, jangan ditinggalin nih, main itu lihat nanti dia libur, jangan sampai lewat jauh gitu ya. Saya turun, saya bawa packing, saya tinggalin apa jaket dua, naik aja. Begitu saya mau jalan, lah ini. Ya udah anterin dulu. Jadi anterin dulu, baru dapat reuni juga kita layanin, korban juga kita dapat evakuasi. Itu makanya kalau kita bohong itu kadang-kadang ada bagusnya. Ya betul. Tapi jangan diubetin lumayan. Nah, ini ada cerita sedikit. Ini yang isu memunitan gua adalah Basarnas. Gua ikutan. Nih, gara-gara ini ya persoalan ini. Kita sebetulnya nggak ada niat baik bersama. Pada saat itu kita bikin struktur besar itu. Kita kan pecinta. Pendidikan jadi penggiat alam itu ada struktur. Box besar gini. Ada. Nah, kita nggak pernah masukin pejabat besar kan kita nggak kenal. Siapa gitu kan. Tes. Yang kita masukin itu orang-orang yang ada di RW atau lurah, pejabat atau camat, pejabat tempat. OSC-nya baru orang-orang lapangan, orang-orang kita yang menguasai anak-anak. Ada orang besar marah. Coba dalam arti gini loh. Lu nggak usah bikin persoalan ini persoalan di lapangan. Lu bikin aja laporan sendiri untuk organisasi lu, bener kan? Ngapain lu campur gini? Sebelum ada lu, kita udah ngesan duluan gitu. Jadi dia belum datang, kita udah datang di posko. Jadi ribut. Biasa kan anak bilang, kalau Basarnas, ada Basarnas, ya biarin apa? Habis tanya, mayat udah ketemu belum? Tahu itu anak. Nah, begitu Basarnas lewatin pintu air Manggarai, anak-anak naik bawa, ini dia bawa, ya udah anterin sama. Oh itu ceritanya, dia sampai mana? Season City ya. Pasukan saya. Ya, bukan. Nah, itu kejadiannya gitu. Setelah itu lama kelamaan adalah kejadian kebersamaan itu ya antara potensi Jakarta dengan Basarnas. Maaf kata, dulu saya satu bendera di Jakarta itu 75 itu pasukan saya semua, 75 orang. Saya pernah mau ngasih makan aja sampai jual susu. Karena anak tujuh air Manggarai nggak ada makan cuma satu. Saya bilang begini, bisa ngutang nggak tuh warung? Kalau ada penyedih, itu ya ada apa? Jual susu siang baru makan. Sekarang banyak NGO pada bantu makan. Itu bersyukur anak-anak sekarang. Karena udah pada banyaknya. Makanya, apalagi sekarang Basarnas mau melindungi. Bukannya kita mau kita dilindungi, dimudahkan untuk operasional. Seperti saya mau berangkat ke Palu, ganti. Saya harus gimana nih? Babe mau tujuannya apa? Evakuasi. Kalau Babe mau evakuasi, langsung ke posko Basarnas Palu. Gitu kan?
Ya udah saya di sana gampang. Udah, Itu masuk koordinasi Palu. ya. Iya, ada koordinasi. Masuk di Palu. Begitu saya apel, begitu datang kan saya lagi dari begadang kurang tidur, masuk sana ke lapangan kan tidak, itu nggak turun. Bapak nggak boleh turun, saya begadang loh, saya kok udah kena panas lumayan, insya Allah saya kuat. Begitu masuk sate hari biasa ditunjuk, ini apa tuh, jadi damping. Satu hari jadi damping 2 kali. Itu kan itu bukannya apa ya, orang melihat keyakinan kita untuk berbuat sesuatu, kita kuat sehingga jadilah orang yang memperhatikan. FKP 3D Bogor udah berapa lama nih kan berdirinya? Ya. Kalau FKP 3D Bogor sendiri sebenarnya tidak serta-merta. Mungkin sama nih sekarang yang sedang digiatkan sama teman-teman di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Sukabumi ini sedang bergerak semua. Kalau Bogor itu berawal dulu dari nama BSC, Bogor Sat Community. Itu 9 tahun usianya, begitu masuk ke 10 tahun kami bertransformasi menjadi FKP 3. Karena apa? Ya memang kita butuh sesuatu yang memang menguatkan tadi, seperti kata Babe, harus terlindungi. Nah, untuk sampai menunggu sampai bertransformasi 1 tahun itu bukannya tanpa perdebatan ya. Artinya di BSC sendiri ya, di BSC sendiri itu ada 55 organisasi pada saat itu dari berbagai macam potensi. Terutama dengan yang tua-tua itu kan, waktu kita bilang oke BSC kita bubarkan sudah FKPO, itu luar biasa itu. Terjadi gejolak yang cukup lama, kita nunggu 1 tahun sambil teman-teman di pusat pada saat itu FKP pusat sedang mendesainkan seperti apa gitu. Oke, ada sosialisasi, kita tunggu sampai 1 tahun, kemudian kita declare, dapat bimbingan langsung dari kantor SAT Jakarta. Juga tidak lepas sebenarnya berkoordinasi terus dengan teman-teman di FKP 3 pusat sebenarnya pada saat itu. Ya udah, jalan aja dulu. Sehingga mudah. Nah, declare-nya itu di awal Januari 2020. Sekarang ya berarti udah sekian bulan ini udah masuk ke Oktober ya. Berarti anggotanya sudah lebih dari 50 pencinta potensi. Dan kita lakukan lagi registrasinya kita ulang. Sekarang ada 46 dengan masing-masing, selain di organisasi juga ada perorangan itu ada 132. Sebenarnya sih banyak ya warga kita yang tergerak nantinya untuk Terpanggil banyak. ya Banyak. terpanggil, karena itu kan nggak ada bayarannya, nggak ada sertifikatnya, nggak ada macam-macamnya, cuma dapat tabungan buat Anggaran. nanti di akhirat aja. Jadi juga kalau bangunan ini masih ada pembebasan tanah, dapat yang baru. Iya. Pembebasan tanah nggak dapat, berakal lagi masuk. Pembebasan lahan. Gitu berdiri. Jadi terima kasih sama teman-teman, para senior semuanya, para penabung akhirat. Semoga apa yang kita citakan, terutama FKP jadi Bogor itu terlaksana ya. Amin. Semoga makin banyak relawan-relawan ataupun potensi yang bisa bergabung. Jadi kita akan kelihatan kompak, ada kalau di Bogor moto kita Sajiwa Satata Sawarna. Oh. Ya. Kalau orang mau gabung, yang penting satu sajennya. Ini mau janji-janji cukup mana? Ada sajennya udahlah. Guyup Gitu. udah. Oke berdiri. Oke, jadi terima kasih semuanya. Terus kita yel-yele gimana tadi? Sajiwa Satata Sawarna gitu. Ya. Ya oke. Jadi Sorry nih. pemimpinnya nih Pak. Iya, karena di Bogor yang ada duluan gitu. Iya. Emang dikit lah ya. Kita ngikut aja. Iya. Jadi kalau Daripada kita nggak boleh pulang. Iya. Jadi kalau saya bilang FKP 3D Bogor,
maka dijawab sajiwa, satata, sawara. Oke, gitu ya. FKP 3D Bogor. Sajiwa, satata, sawara.